Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satupun. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangan beliau kita bisa menikmati indahnya nikmat iman, nikmat Islam, dan bisa keluar dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya. Perkenalkan, nama saya Handika Saputra. Saya di sini akan menjelaskan materi yang berjudul Pertumbuhan dan Perkembangan Peradaban Islam pada masa Dinasti Abbasiyah di Baghdad. Yang pertama, kemajuan peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah di Baghdad. Faktor kemajuan peradaban Islam pada masa Dinasti Abbasiyah, yaitu faktor yang pertama adalah faktor politik. Apa saja faktor politik yang menyebabkan Dinasti Abbasiyah pada saat itu menjadi berkembang dan maju? Yang pertama adalah pindahnya ibu kota dari Al-Hashimiyah menuju Baghdad yang dilakukan oleh Khalifah Al-Mansur. Kemudian faktor yang selanjutnya yaitu banyaknya cendekiawan yang diangkat menjadi pegawai pemerintahan pada masa Dinasti Abbasiyah. Kemudian diakuinya Mu'tazilah sebagai mazhab resmi negara yang dilakukan oleh Khalifah Al-Ma'mun pada tahun 827 Masehi. Faktor yang selanjutnya yaitu faktor sosiografi. Luasnya wilayah Islam pada masa itu yang menyebabkan banyaknya orang Romawi dan Persia yang memeluk agama Islam, kemudian menjadi Muslim yang taat. Selanjutnya terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa yang lainnya dalam bidang ilmu pengetahuan. Indikator kemajuan peradaban Islam pada masa Dinasti Abbasiyah yaitu yang pertama adalah perkembangan ilmu keagamaan. Pada masa ini ilmu-ilmu agama berkembang sangat pesat. Kemudian di era ini juga dicatat dalam sejarah bahwasanya ilmu-ilmu agama mulai berkembang, yaitu seperti contohnya cabang-cabang ilmu agama yaitu seperti fikih, hadis, dan tafsir. Khususnya pada tahun 143 Hijriah, para ulama mulai menyusun buku-buku keilmuan secara sistematis. Contohnya dibukukannya ilmu tafsir, kemudian ilmu hadis, dan ilmu fikih. Di antara ulama yang terkenal yaitu seperti Anas ibnu Malik yang menulis kumpulan hadis, kemudian Muhammad ibnu Ishaq yang menulis buku sejarah pada masa itu. Buku tafsir dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas mulai disusun. Orang yang pertama menyusun tafsir pada masa ini yaitu tafsir yang lengkap, yaitu Yahya bin Ziyad Al-Dailami atau yang kita sebut dengan Al-Faraq. Ilmu fikih mencatat sejarah yang sangat penting karena pada masa ini para tokoh yang kita sebut dengan imam mazhab hidup pada masa Dinasti Abbasiyah. Seperti yang kita ketahui juga, 4 imam mazhab ini yang kita sebut dengan Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ibnu Hanbal, dan Imam Hanafi. Selanjutnya, pada awal-awal abad ketiga munculnya kecenderungan penulisan hadis dalam bentuk musnad. Pada pertengahan abad ketiga munculnya kecenderungan penulisan hadis yang dilalui oleh tahap penelitian, kemudian pemisahan hadis-hadis yang sahih dari hadis-hadis yang dhaif. Disiplin ilmu yang lain yang berkembang secara signifikan pada masa Dinasti Abbasiyah yaitu ilmu sejarah. Ilmu sejarah yang pertama kali dicatat oleh Ibnu Ishaq mengalami perkembangan yang sangat pesat pada masa era Dinasti Abbasiyah pada saat itu. Yang selanjutnya yaitu perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Dinasti Abbasiyah di Baghdad. Yang ditandai yaitu yang pertama bidang sosial budaya. Perkembangan sosial budaya pada masa itu
ditandai dengan terjadinya alkulturasi dan asimilasi masyarakat di bidang yang pertama arsitektur, kemudian musik dan sastra. Dan pada masa ini juga tercatat dalam sejarah bahwasanya ada sebuah sastrawan atau seorang penyair yang hidup pada masa ini yang kita sebut juga Abu Nawas. Selanjutnya yaitu bidang politik dan militer. Pada masa ini bidang politik dan militer sangat berkembang pesat, yaitu di bidang militer. Kita sebut juga bidang militer ada sebuah bidang yang untuk mempertahanan dan keamanan di wilayah pada masa dinasti Abbasiyah yang kita sebut dengan Diwanul Jundi. Kemudian yang C adalah bidang ilmu pengetahuan. Di bidang ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah di Baghdad terjadinya pertumbuhan atau perkembangan yang signifikan. Salah satunya adalah filsafat. Ilmu filsafat itu diambil atau diterjemahkan dari buku-buku kuno, dari bukunya Aristoteles dan Plato. Kemudian ilmuwan-ilmuwan terkenal pada masa ini yaitu pada masa dinasti Abbasiyah tentunya, yaitu pada bidang ilmu kedokteran dan ilmu kimia. Ilmuwan-ilmuwan yang terkenal pada masa dinasti Abbasiyah sampai sekarang yaitu adalah Al-Khawarizmi, kemudian Al-Farqani, dan ketiganya Al-Biruni. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, kemunduran peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah di Baghdad. Kemunduran peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah di Baghdad ini ditandai dengan kurang cakapnya pemimpin atau khalifah, kemudian kelemahan-kelemahan yang dibuat oleh khalifah pada masa itu, dan kekurangan-kekurangan yang disebabkan oleh khalifah pada masa itu menyebabkan kemunduran yang signifikan pada dinasti Abbasiyah di Baghdad. Contohnya yaitu pada faktor-faktor internal maupun eksternal. Nah, untuk faktor internalnya yaitu terjadinya perselisihan antar bangsa. Perselisihan ini terjadi karena orang-orang Persia yang kurang puas atas kepemimpinan khalifah pada masa dinasti Abbasiyah pada saat itu. Orang-orang Persia ingin menuntut bahwasannya mereka ingin adanya pemerintah atau pegawai yang dipimpin oleh bangsa-bangsa Persia pada masa itu. Yang selanjutnya yaitu yang B, kemerosotan ekonomi. Nah, kemerosotan ekonomi ini juga ditandai dengan kelemahan dari pemimpin atau khalifah. Jadi ketika pemimpin atau khalifah itu lemah naik tahta, kemudian terjadilah kemerosotan ekonomi pada masa dinasti Abbasiyah. Yang selanjutnya yaitu C, konflik keagamaan. Konflik keagamaan ini terjadi karena pertikaian antara sesama muslim pada masa dinasti Abbasiyah. Jadi seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya mazhab utama dari dinasti Abbasiyah yaitu mazhab Mu'tazilah. Nah, pada masa itu terjadinya pertikaian antara orang-orang Sufi dan orang-orang yang memegang mazhab Mu'tazilah. Jadi pada masa itu orang-orang Sufi menuduh bahwasanya orang-orang Mu'tazilah atau orang-orang yang cenderung kepada arah rasional itu melakukan bid'ah. Yang selanjutnya yaitu D, ancaman dari luar. Seperti yang sudah kita ketahui, jika ada masalah internal, pasti juga ada masalah eksternal, yaitu masalah dari luar. Nah, masalah dari luar ini ditimbulkan adanya ancaman-ancaman dari pihak-pihak di luar yang menyebabkan masalah-masalah pada dinasti Abbasiyah pada saat itu. Contohnya yaitu serangan dari bangsa Mongol yang dipimpin oleh Hulagukan, kemudian menyebabkan kehancuran di wilayah-wilayah dinasti Abbasiyah pada masa itu. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang bisa kita peroleh dari pertumbuhan dan perkembangan peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah di Baghdad yaitu
Kemajuan dari segala bidang yang diperoleh oleh Bani Abbasiyah dinilai lebih baik daripada dinasti Umayyah. Nah, inilah faktor yang menyebabkan dinasti Abbasiyah lebih baik daripada dinasti Umayyah pada masa itu. Di samping itu, pada masa dinasti Abbasiyah terlahir juga tokoh-tokoh intelektual Muslim yang berpengaruh sampai sekarang ini. Jadi, sekian kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kekurangannya dari pribadi saya dan kelebihannya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.